Memang pelatihan ini baru awal ya. Lalu ini kompresor. Ini kompresor setiap motor, setiap dinamo satu pas itu kan ada dinamo satu pas, ada dinamo 3 pas. Strumnya cuma satu, nolnya satu. Kalau setiap motor dinamo yang satu pas, dia memerlukan yang namanya kapasitor. Kelebihan muatan, overloadnya ini mutus. Jadi kalau ada panas tinggi di sini, panas, tapi bebannya berat, atau karena terlalu kotor, pertama kali waktu mati panjang, waktu dinyalain cenderung masih. Jadi kalau gini tuh, ini berapa tahun? Nah, waktu kita hidup, tapi dia tunggu. Berarti kalau ini ada tulisannya N/N 3 kali 1,5. Warnanya beda-beda. Makanya warna beda-beda bisa dianggap kita warna. Kamu biru tidak kuning. Begini ini. Nah, cara masaknya jangan begini. Nah, ini mata itu aman. Jangan begini. Anda gimana melihat? Kalau ada troubleshoot, ada masalah AC, Pak, yang perlu dicek itu adalah mulai kapasitornya dicek, kemudian cek juga kompresornya. Mesinnya hidup lagi, PLN-nya mati. Terus PLN-nya hidup lagi. Mana oblangan? Ini AC namanya auto-run. Karena awalnya dia hidup. Bukan karena awalnya mati. Kalau awalnya mati tidak akan hidup. Kita matiin. Ya, kita cabut. Karena mati, kita hidupin. Tidak hidup. Karena dari awalnya memang mati ya. Nah, tapi kalau dia awalnya hidup, itu kita paksa mati atau PLN mati, oblangan tadi bilang. Nanti kalau PLN hidup sendiri, tetap hidup sendiri dari autoran. Tapi ada juga AC yang nggak autoran. Kalau mati ya mati, dia perlu dihidupin lagi. Tapi itu jarang. Itu zaman dulu, teknologi jadul gitu kan. Ini aja teknologi yang jadul juga sebenarnya, cuman sudah lumayan lah. Jadi waktu dia dipaksa mati, waktu keadaan hidup, waktu PLN hidup lagi dia kalau dibersihkan dengan air, selama dia tidak ada minyak, tidak ada asap yang nempel, itu dibersihkan dengan air dia bisa. Tapi kalau nanti dia berminyak, banyak asap yang nempel, itu dia nggak bisa pakai air saja. Setelah dibersihkan dengan air, dia pakai semikal namanya. Nah, semikal itu dia nanti merontokkan kotoran yang sifatnya minyak, flek itu dia rontok lagi disemprotkan. Tapi harus bersih, berpakai air lagi dibilas. Karena kalau enggak dia akan rusak. Evaporator. Jelas kalau dia dari samping ada bersih, tapi jika dari samping kelihatan kotor kan. Jadi kalau mau susah dia pakai semikal. Tapi secara umum seperti ini sih sudah bersih. Tapi kalau kamu mau nilai mau bisa bersih lebih detail lagi, dia yang nggak bisa bersih itu bisa pakai semikal. Itu kalau bersihnya bersih banget itu seperti baru.
AC ini rasanya seperti baru. Ya, setelah dibersih-bersih. Nah, untuk menguji AC bagus tidak bagus, performanya baik atau tidak baik, ketika selesai diservis, selesai dibersihkan. Semua bersih itu bersih seperti baru, tes, baru kelihatan. Gitu. Kalau dia normal dia akan normal, kalau ada kurang kelihatan di situ. Menggunakan chemical itu disarankannya paling cepat 6 kali servis. Jadi kalau 3 kali 6 ya 1 tahun lah. Iya. Kalau boleh menggunakan chemical di ruang atau di kondisi-kondisi normal. Beda kalau dia di tempat percetakan. Oh ya. Nah, di percetakan kan banyak tuh uap dari tinta. Iya, tinta. Nah, itu sering harus menggunakan chemical karena tintanya itu dia nempel di sini. Umpama kayak yang dekat dapur, dekat bengkel gitu. Itu susah. Walaupun mungkin bengkelnya di sana sih, kantornya di sini gitu. Bisa aja itu asapnya ditarik oleh dia. Jadi dia sering menggunakan chemical gitu. Dan tempat-tempat pabrik-pabrik juga sama seperti itu. Nah, maka mereka resikonya kalau sering menggunakan chemical, maka kerusakan evaporator lebih cepat. Bukan karena kotoran, karena korosi sering dibersihkan dengan chemical. Dan itu mereka menyadari. Jadi setiap mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali bisa ganti evaporator. Jadi setelah dilihat secara kasat mata, secara performan AC, dia di servis biasa itu nanti tidak akan mempengaruhi, maka ada jalan kedua. Yang pertama chemical. Yeah. Kalau dengan chemical tetap dia nggak berhasil, maka overhaul. Nah, overhaul ini diturunkan semua, dilepasin semua, dipretelin. Pretelin nanti dibuka, nanti disemprotnya juga dari belakang. Nah, kan ini kotor ini kan bisa sampai ke belakang. Yeah. Nah, kalau belakang itu terjadi kerak di balik ini kan nggak bisa dibersihkan dari sini, maka harus diturunkan. Nah, sama seperti kalau servis AC mobil kan diturunkan semua. Yeah. Kalau servis AC itu lebih mudah, nggak perlu diturunin. Nah, tapi kalau sampai menghendaki itu overhaul, turun. Nah, kadang-kadang airnya drainnya tuh netes terus melalui sini, belakang sini, bukan bocor dari sini, bukan lewat drain enggak, tapi lewat motor di sini. Nah, itu biasanya meminta di overhaul. Udah nggak bisa diatasin, artinya ketika hasil dari pendinginan ini harusnya turun melalui tempatnya, dia lompat. Makanya itu ada penghalang yang nggak bisa kita bersihkan dari depan, maka harus diturunkan. Jadi kalau hasilnya keluar airnya dari sini ya, susah kita. Adanya di belakang sana, adanya di balik sana. Secara umum melakukan servis AC pembersihan 3 bulan sekali secara umum. Sebenarnya secara penggantian part itu untuk refrigeran, untuk freon tidak pernah ganti refrigeran selama AC itu hidup, selama tidak bocor sebenarnya. Nah, kalau melihat mengganti part itu sesuai dengan kerusakan. Jadi secara teknik semuanya bisa diukur. Kapasitor lemah, performa kompresor lemah, itu bisa diukur. Dari hasil ukur yang tadinya hasil fix-nya umpama 10, ketika kita ukur sudah 8, kita warning, Bu, ini sudah mulai menurun. Jadi dikonfirmasikan ke yang punya ya. 3 bulan atau 6 bulan kemudian bisa lebih menurun lagi gitu. Jadi supaya dia nggak kaget, dari awal udah kita kasih tahu. Jadi itu diinformasikan, selalu diinformasikan kepada customer, jangan langsung vonis. Nah, tujuan kalau kita punya pelanggan itu menjadi rutin yang kita pegang, kita tahu persis performa AC satu persatu, tahu AC karakternya di ruang ini seperti ini, karakter seperti ini, tahu. Hafal ya. Yang mana ya? Yang lantai berapa ya? Yang ruang apa? Oh, motor swingnya sudah naik turunnya udah pelan, tahu. Oke. Jadi itu kenapa rutin, supaya kita tahu melihat performa AC. Sama seperti kayak anak sekolah, dia tadinya belum bisa baca, sekarang sudah bisa baca ya. Kan jadi kita tahu perkembangannya, kita tahu kan.
negosiasi seperti itu. Ya, sementara itu dulu, matur suwun. Asik, 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 asik. Itu udara yang masuk terhambat. Sedangkan ini kerjanya terus seperti biasa. Di sini dingin, di sini 5 derajat. Tapi udaranya nggak dibuang karena ada kotoran. Maka lama-kelamaan ini bukan lagi 5 derajat, turun. Maka suatu hari dia ngeblok jadi es. Ngeblok jadi es bukan karena dia kurang freon, tapi karena kotorannya menghambat, dinginnya nggak berbuang. Di sini itu bisa 4 derajat, bisa 3 derajat, padahal dingin, tapi ruangan sini nggak dingin. Kenapa? Nggak dibuang sama dia, ini nggak diambil sendiri. Nggak dikasih ke ruangan.